Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcastnya aku Rahdin, ngobrol apa saja perihal kita. Oke teman-teman, kita kali ini aku pengen ngobrol sama yang katanya mahasiswa. Karena orangnya ini orang-orang pilihan lah bagiku. Kenapa pilihan? Karena gak semua perempuan bisa punya power untuk beberapa bidang gitu ya. Maksudnya bukan cuma menjadi mahasiswa, tapi mereka juga aktif di luar kegiatan-kegiatan di kampusnya. Aku pengen ngobrol sama ada Ayu, terus ada Lili juga. Hai. Kayak garing ya. Oke, nih Ayu, aku sedikit ceritain ya. Ayu ini mantan ketua HMJ PGSD Universitas Borneo Tarakan. Jangan lupa UB harus subscribe nih. Oke, terus sama Lili juga mantan pengurus di HMJ PGSD. So, kenapa aku manggil mereka, pengen ngobrol sama mereka karena aku juga dulu mantan pengurus di HMJ. Karena banyak cerita yang kemudian nanti bisa di-share kepada adik-adik dan teman-teman, khususnya di jurusan PGSD. Jadi kita akan korek soal itu, nanti pasti banyak yang kepo soal itu. Kelly sama Ayu lah dulu ya, biar lebih enak. Tapi nanti kalian bisa jawab-jawab ganti-gantian lah. Oke. Kok kayak diwawancarai? Enggak, jadi intinya kita ngobrol apa saja kan, seperti captionku, ngobrol apa saja perihal kita. Jadi ngomong ya dengan gaya kita lah, nggak usah dibuat-buat bah. Oke. Gugup. Ya, jadi yuk, sejauh ini kau kan mantan ketua HMJ nih. Sebelumnya kan ada Nisa itu bukan ketua pertama perempuan juga sih, tapi setelah ada banyak perempuan-perempuan yang jadi ketua di HMJ, jadinya aku melihatnya semakin kesini tuh semakin termotivasi adik-adik khususnya yang perempuan kemudian jadi ketua, ya kan, jadi pemimpin di jurusannya masing-masing kayak gitu. Ya bukan emansipasi sih juga, iya emansipasi perempuan, tapi yang bikin motivasi gitu, nah kenapa sih harus jadi ketua gitu kan, motivasinya tuh apa gitu, dari dirimu sendiri atau ya dari luar, mungkin ada yang bisik-bisik atau mungkin kau nih settingan dari abang-abang senior biar bisa naik gitu kan, biasa gitu terjadi. Gimana yuk? Ini jawab jujur atau gimana? Oh jujur lah, pokoknya di sini ya? tuh harus ngomong jujur karena memang aku pengen tahu itu termotivasi dari diri sendiri atau memang ada tik gitu. Pokoknya ayo harus maju ketimbang ada yang naik selain tit gitu. Biasa kan kayak gitu-gitu tuh. Oh iya. Oke, saya jawab. Awalnya sih memang saya ndak kepengen jadi ketua umum HMJ pada saat semester awal gitu ya. Tapi makin kesana ada salah satu senior saya yang selalu mendorong saya untuk bisa menjadi seorang pemimpin, bukan cuma untuk laki-laki aja katanya kan. Kamu pasti bisa. Sementara saya sih kalau untuk mendorong saya ingin menjadi ketua umum, itu dari niat sendiri saya tuh belum ada, tapi saya diberi motivasi beberapa senior dan akhirnya saya memutuskan dan memikirkan, oh ternyata orang lain memberi kepercayaan kepada saya, kenapa saya tidak memberikan kepercayaan kepada saya, dan kenapa saya tidak membalas dengan bahasanya nih apa nih yuk? Kok susah kenapa ya? nggak termotivasi gitu ya, termotivasi dari diri sendiri gitu ya? ya? Kenapa nggak termotivasi dari diri sendiri gitu? Okay. Senior aja dukung gitu ya, masa aku enggak gitu kan ya. Tapi setelah itu maksudku murni memang kau mau menjabat atau memang nggak enak sama senior? Kalau itu sih memang murni dari hati saya sendiri untuk menjabat menjadi ketua umum seperti itu. Oke. Terus kalau sudah jadi ketua, ya gini ya, kadang gatal nih leherku. Kalau misalnya mau jadi ketua, ya kan, memantaskan diri itu kan paling penting gitu. Maksudnya, oke, ada dorongan dari faktor eksternal, tapi ada motivasi yang munculnya dari diri sendiri gitu. Nah, kira-kira memantaskan diri, kira-kira aku pantas nggak sih jadi ketua gitu. Nah, nggak muncul perasaan kayak gitu Kak, maksudnya kalau aku ngeliatnya sejauh ini
yang kau bilang berarti lebih banyak termotivasi dari eksternal gitu. Maksudnya belum dari kemauan diri sendiri, itu muncul karena ya dorongan dari eksternal, nggak yang kayak oh iya memang dari awal aku gitu. Pokoknya nih yuk, aku gali kan yuk. Oke. Awal sih memang saya tuh nggak termotivasi, tapi sebelumnya saya itu saya ini bisa nggak sih jadi pemimpin. Saya ini kan perempuan, otomatis ya suka pulang malam, banyak kegiatan, banyak kesibukan dan lain-lainnya. Bahkan sebelum pemilihan, teman-teman, saya itu memikir selama 1 minggu loh untuk memantaskan apakah saya cocok jadi pemimpin, untuk memimpin orang banyak kan ya, bukan saja memimpin diri saya sendiri, tapi saya memikirkan banyak orang, ya kan. Nah, setelah itu saya pikir-pikir dan juga saya sempat ini berdoa dalam sholat saya. Saya itu membuka memohon kepada Allah, ya Allah, saya ini pantas nggak sih untuk jadi seorang pemimpin. Kalaupun saya nggak pantas, maksudnya untuk memimpin orang banyak, beri saya petunjuk seperti itu kan, beri saya petunjuk. Dan beberapa hari kemudian saya diberi petunjuk, tapi petunjuknya itu selalu mendorong saya untuk menjadi pemimpin gitu kan. Jadi setelah sholat akhirnya meyakinkan diri, udah aku bisa nih kayak gitu ya. Aku bisa. Tapi dengan bantuan orang lain gitu. Iya jelas lah. Kalau di PGSD itu kan kayak gitu ya. Tapi itu di internal kami ya, karena kami bertiga sama-sama dari PGSD, jadi banyak tahu lah gimana rumah kami kayak gitu kan. Setiap pemilihan lebih mengutamakan sistem kekeluargaan. Jadi kadang-kadang juga kalau karena sistem kekeluargaan jadinya enak nggak enakan kayak gitu-gitu sih. Tapi it's okay, maksudnya itu sudah banyak terjadi, bukan cuma di PGSD, kayaknya jurusan-jurusan lain juga kayak gitu. Cuman ya di PGSD aku salutnya sampai hari ini bisa mengutamakan itu, karena beberapa jurusan ada yang akhirnya berselek tapi enggak apa-apa sih, dinamika ya kan. Nah yuk, tadi kawan nyinggung perempuan ini pulangnya malam kayak gitu. Lili perempuan pulang malam. Lili ini kan pulangnya malam tapi dia enggak pulang subuh ya, tapi dia enggak pulang subuh. Tenang. Perempuan tuh kan sering dibilang apa tuh pulang malam, cewek enggak baik kayak gitu-gitulah. Ya kan? Terus bentuk pembuktianmu gitu loh. Kalau misalnya label itu tegang, label perempuan tuh nggak baik kalau pulang malam tuh gimana, terutama untuk orang tua ya. Terserah kalau orang di luar sana berpikiran apa, tapi kita lebih ke orang tua gitu. Kalau kau gimana, Le? Kan sebenarnya suka pulang malam nih. Iya kak, udah lama kena kusir dari kakak tuh kak. Iya, kau nggak tahu aja rupanya di kakak tuh sudah coret namamu, cuma nggak dikasih tahu. Iya, diam mereka kalau nih. Sudah jengkel tuh kan kak, baru dikasih keluar. Nah kalau saya sih kan, kalau misalnya bagaimana cara saya yakinkan ke orang tua, intinya saya nggak berbuat macam-macam di luar, saya jaga kepercayaan dari orang tua. Maupun apapun tetangga itu ngomong, sini keluar malam terus ngapain sih dia, apa sih dibuat kayak gitu kan, yang tahu kan saya kak, bukan mereka kan. Namanya omongan orang tuh kan cuma bisa melihat dari luarnya, belum lihat dari dalamnya gitu kak. Jadi saya masa bodoh, intinya kan hidup saya yang jalanin saya. Intinya saya dikasih kepercayaan sama orang tua saya jaga, jangan sampai saya rusak gitu. Menjaga kepercayaan orang tua itu yang lebih penting. Benar, menjaga kepercayaan orang tua. Kembali lagi nih yuk. Pokoknya aku bahas tentang nih. Kau jadi pemimpin itu aja. Terus gini yuk, pastikan di dalam kepemimpinanmu kau pernah galau nih, walaupun kau memantaskan diri, aku bisa nih manajemen teman-teman anggota. Hal yang paling membuat kau tuh kadang geram menjadi ketua gitu nah yuk. Geram ya, geramnya. Misalnya jadi ketua nih, pasti banyak lah hal-hal yang buat kau tuh kayak dikeluar kendali gitu lah. Ini anak nih gitu lah. Itu hal apa ya? Ada ya maksudku. Nah, ini harus diceritakan ya. Maksudnya dulu kan begitu juga tuh kan, kayak aku lah dulu tuh. Ya aku tuh ada banyak, maksudnya kalau giliran kita kerja nih, ada aja senior nih yang bilang, udah nih, itulah gitu kan. Nah, kalau kau nih sekarang jadi ketua, kalau misalnya ada yang kayak gitu yang buat kau geram tuh apa yuk? Bikin kau geram betul di HMJ tuh kadang. Yang buat aku bikin geram tuh apa ya? Belum lagi kalau doktrinnya senior tuh ditambah lagi tuh, maksudnya kamu buat ini kan tapi senior bilang ini lagi gitu. Iya. Di himpunan sih sebenarnya
kita juga butuh senior untuk memberi kita motivasi, memberi kita nasihat dan sebagainya, dan juga mereka selalu memberi keterbukaan kepada saya. Nah, pada saat saya gerem itu pada saat saya ketika memilih bimbang antara A dan B. Nah, di situ A saya dan B itu apa yuk? A dan B itu apa? Jelas dong, konkret. Gitu nah, maksudku pilihan apa yang kemudian buat kau bimbang? Oh. Pilihanmu sendiri atau pilihan senior? oh ya ya. Ini kegiatan atau ya, terserah dalam konteks luas nih. Intinya HMJ lah ya. HMJ ya? Iya. Oh. Kalau Kan ada DPO tuh. DPO kan senior tuh biasanya. Iya, iya. Nanti Lili juga Ali kan Tapi, sebagai anggotanya gimana dia? Alhamdulillah untuk DPO saya tidak terlalu menekan kamu harus ini, kamu harus begini. Pokoknya kamu harus dorong begini, tapi mereka tidak. Mereka Betul memberikan kan, Nik? ya betul. Mereka memberikan kepercayaan kepada saya. Ini masamu, ini masa kepemimpinanmu. Kamulah yang bergerak, terserah kamu buat apa. Kami selaku DPO atau senior hanya memberi dukungan dan memberi motivasi. Dan kalau kalian salah, mungkin mereka memberi penjelasan kepada kami seperti itu. Itu aja yuk. Iya, itu aja. Kok diplomatis betul ya yuk. Tenang Bayu, kalau misalnya ada orang nonton nih kan bisa juga gitu ya jadi Oh, iya. bahan evaluasi Iya. gitu kan. Oke, tadi ya hal yang bikin geram selain ya itu tadi kan pandanganmu kayak dari DPO, jadi di KJN. Di HMJ itu kan ada tuh pembina namanya DPO. Nah, biasanya kontrol itu masih ditekankan, maaf nih, senioritas, tapi ada beberapa ada memang juga kayak kepala batu lah gitu kan. Udah harus lah, ini kan masaku, zamanku gitu. Makanya aku kepo pas zamannya Ayu kira-kira tuh gimana gitu kan. Iya. Ternyata kayaknya aku belum ini sih, belum puas karena aku yakin Ayu banyak menendam, mungkin takut untuk nanti pas di post. Enggak. Mampus Ini aku. butuh jujur Ya nih ya. Iya, jujur. Atau aku aja yang mengarah sebenarnya ke situ. Tapi enggak sih. Oke, kalau ke anggota yuk, ke anggota. Jadi ketua tuh aku yakin tidak mudah, tidak seenak yang awalnya kita pikirkan. Pasti jadi ketua nih enak, jadi pemimpin, diseniorkan, apa-apa omongannya didengarkan. Tapi pada realitanya seperti apa Kak Ayu? Oke. Mana lagi mayoritas kayaknya pengurusmu perempuan nih, salah satunya nih. Iya, ini salah satu. Aku bukan penerusnya Aides kan. Enggak. Jadi Aku sampai dia Yasin aja. dari lainnya Bang Yasin. oh, jadi pas dia ngurus, kau enggak ngurus? Nggak ada, bantu aja dari dia belakang. lari. Kenapa dia bisa lari? Bantu dari Karena- belakang aja. Karena itu ada pilihan Lili. beberapa hal gitu. Oke, skip. Skip. Itu kan ya kok. Skip. Tidak apa, tidak demikian. Gimana yuk? Ngelola. Apa namanya? Kalau dari ini ya, apa tadi sih? Lupa. Anggotamu Bayu, Oh ya, anggotamu. anggota. Gimana Betul. ngontrol anggotamu tuh? Karena kan aku lihat perempuan juga, pasti banyak lah hal-hal yang bikin kau tuh, ini anak-anak kok gitu. Oke. Ya. Kalau masalah ini kalau pada masa saya kepengurusan tuh banyak sekali perempuan ya. Dimana mayoritas perempuan kan pastinya baperan dan lain-lainnya. Tidak bisa dikit kalau ngumpul lagi apa segala macam gitu. Tapi di situ saya berusaha untuk menyesuaikan diri agar saya pun sendiri tidak jangan baper gitu kan ketika mereka berbicara, mereka lagi ngumpul dan saya pun juga ikut ngumpul dan mereka diskusi sendiri dan saya pun sendiri, tapi saya itu berusaha untuk berpikir positif kepada mereka seperti itu. Kemudian Dalam hal misalkan dalam kegiatan begini, mungkin Kak Idis nih orangnya kurangnya begini, kurangnya begini, kenapa sih Kak Idis begini dan segala macam gitu kan. Pengurus evaluasinya ke kau gitu ya, koreksinya. Koreksinya ke aku. Nah, Kalau tapi misalnya ada kegiatan yang enggak jalan atau gimana? alhamdulillah Atau baru mau mulai kegiatan? baru setelah kegiatan. Evaluasi setelah Iya, kegiatan setelah ya. kegiatan Oke. evaluasi seperti Nah. itu. Nah, kemudian untuk yang ini tadi ya, masalah kepemimpinan ya. Nah, dimana kan yang kakak bilang tadi itu, kalau saya jadi pemimpin senang di atas, maksudnya dipanggil senior apa segala macam seperti kan. Kalau saya semuanya sama, nggak ada senior, nggak ada junior, dan saya pun berusaha untuk merendahkan diri saya ketika saya menjadi pemimpin. Saya tidak saya tidak merasa tinggi gitu ya, tidak merasa berkuasa di manapun dan di himpunan saya, dan saya berusaha untuk menyesuaikan sama mereka seperti itu. Oke. Sama rata ya. Ya, sama rata. Oke.
Tapi yuk, maksudku kok nggak takut gitu ketika ini kan pengurus tuh biasanya seangkatan kita di PGSD sama di bawah kita gitu kan. Ketika kok kayak membiasakan diri gitu kayak oh sudahlah kita tuh semua sama rata ya. Ya yang selama ini aku lihat akhirnya junior tuh banyak yang kayak nganggap remeh gitu loh. Oh nah malah ketakutan kayak gitu. Ya kan akhirnya kan kayak gitu yuk. Iya, Akhirnya iya. terjadi kayak gitu kan. Iya. Ya kan nih. Akhirnya kan pecah masalah-masalah di kampus di internal kampus itu kan seperti itu gitu maksudku. Kalau masa perusahaan memang kok nggak takut gitu kalau misalnya takut. saking nganggapnya sudahlah kita tuh sama aja Iya. gitu kan. Padahal kan memang harus ada bukan pembatas sih yuk. Maksudku tetap ada bukan pembatas sih. Maksudnya tetap ada garis Iya. inilah jedanya gitu. Nah nanti kalau misalnya kau nganggapnya semuanya rata aja sama kita tuh ini itu kan jadi nggak terkontrol gitu. Nah tapi realitanya kayak gitu kali yuk kira-kira. Aku ngeliatnya kayak gitu bah. Coba dari kau nih. Kau Oke. kan mantan ketua HMJ. Aku nggak pernah sen di HMJ tuh. Oke, pada saat gini ya kalau ketika kami ada pembahasan serius, mengadakan kegiatan apa segala macam, saya berusaha memposisikan diri, menyesuaikan pada saat kami lagi serius, lagi bercanda, enggak semua senior, enggak semua junior maksudnya sama rata aja gitu kan. Dan juga alhamdulillah pada saat pengurus saya itu mereka bisa menyesuaikan diri ketika saya berada lagi serius dan lagi bercanda seperti itu. Pas ya? Garing bahasa Ayun sumpah aku sebenarnya bisa ya korek nih tapi saya ini tahan tahu aja aku. Kalau kau nih kau ngeliatnya Li kan biasanya agak pedis mulutnya nih jujur ya Bali maksudnya kalau akhirnya kan kau sering curhat juga tuh anu boka junior tuh nggak bisa dikasih tahu gitu ya tapi di satu sisi kira-kira ya menurutmu tuh benar tapi kan belum tentu menurut mereka. Iya tapi kalau dalam konteks tertentu bisa aja kita ngomong kayak gitu karena kita sudah luan jalani kayak gitu. Iya. Kamu gimana ya? Iya. Nah, tadi lah kalau kau ngelihat kalau misalnya akhirnya sama rata kan kayak si Ayu kan menganggap semua sama aja. Itu kan kadang munculkan ini loh junior jadinya kayak bukan kita gila hormat ya. Tapi ada lah yang namanya saling menghargai. Kalau aku sih itu dari dulu tuh saling menghargai. Kalau mau dihargai hargai orang dulu gitu. Nah tapi kalau kita sudah kayak nyantai betul sama junior jadinya kayak melunjak gitu. Nah yang kau lihat kayak gimana? Sebenarnya kan Kak bisa kita sama ratakan, tapi itu harus ada batasannya. Dalam artian kalau misalnya waktu serius gitu nah, ketika sudah bercanda tapi kebanyakan junior nih ya kalau saya lihat kalau kita sudah mereka sudah kayak nyaman sama kita terkadang mereka tuh agak sedikit ya kurang ajar lah ya Kak kalau bisa dibilang nggak terlalu sopan gitu. Dan juga bukan maksudnya kita sebagai senior mau terus dihormati enggak, maksudnya setidaknya tetap ada batasan meskipun kita sudah menganggap enjoy seperti teman tapi tetap harus saling menghargai gitu. Nah ingat batasanmu, kamu juniorku aku seniormu gitu, intinya cuman itu aja sih Kak. Tapi kalau misalnya terlalu kelewatan kayak gitu ya sebenarnya kembali lagi dari mereka mau kayak mana gitu. Nah karena kita kan nggak bisa lah juga kita harus menegur tiap hari kan Kak. Besar sudah kita nih dewasa sudah kuliah masa ada batasan. Ada masa transisi lah kalau misalnya kayak maba-maba itu kan dari SMA ke kuliah gitu kan masih ada lah kadang dari bawah-bawah dan memang agak sulit dikontrol. Tapi ya itulah kadang kan kalau junior kalau kita sudah habis kasih tahu tuh langsung kayak merasa dini gitu ya. Tapi kalian maba juga begitu pasti kan pas maba-maba gitu ketemu senior nih minta dihormati gitu lah pemikirannya. Berarti kalau misalnya tapi kalau saya dulu Kak waktu maba mau bilang gini bodo amat. Oke, bodo amat ya. Iya bodo amat. Ya bagus tuh.